yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk segala kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan mempersiapkan hati kami. Bila kiranya firman-Mu mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan kontroversial adalah pengajaran terhadap perempuan Samaria. Kenapa kami katakan pengajaran itu pengajaran yang penuh kontroversial? Karena perempuan yang diajari, yang ditemui oleh Yesus bukanlah perempuan dari orang Yahudi, tetapi perempuan Samaria. Dan juga tidak hanya perempuan Samaria, dia juga menjadi seorang perempuan yang dipandang setiap orang, yaitu perempuan yang tidak benar. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus senantiasa tidak membeda-bedakan orang untuk Dia ajar. Karena Kristus sesungguhnya datang ke tengah dunia bukan untuk memisah-misahkan. Kalau orang lain memang memandang perempuan itu adalah perempuan yang tidak benar, maka bagi Yesus perempuan itu juga berharga baginya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sebelum perikop kita, di sana jelas diceritakan bahwa seorang perempuan itu yang datang ke sumur di tengah hari. Kedatangan dia ke sumur itu di tengah hari tentu itu tidak lazim pada umumnya. Dikarenakan perempuan itu dianggap orang menjadi aib. Dan perempuan itu menyadari siapa dirinya. Maka ketika sunyi terjadi, disitulah dia datang, memberanikan diri untuk mengambil air. Dan perempuan itu sebenarnya bersembunyi-sembunyi untuk datang ke sana. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19, sebenarnya di sana Yesus memberikan pengajaran. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa Dia air hidup.
Yang kedua, dia mengajarkan kebenaran akan dirinya. Dan yang ketiga, Yesus mengajarkan tentang menyembah yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus yaitu bagaimana setiap orang akan menyembah Dia. Perempuan itu mengatakan bahwa orang Samaria menyembah di atas gunung. Dalam ayat yang ke-20 jelas di sana dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Bagi orang Yahudi, pusat penyembahan terhadap Allah adalah Yerusalem. Tapi orang Samaria membentuk tempat penyembahan mereka di atas gunung. Gunung ini sering sekali disebut sebagai Gunung Gerizim, di mana di sana orang Samaria membuat penyembahan tandingan atas orang Yahudi atau atas orang Israel. Kenapa mereka buat demikian? Karena antara orang Yahudi atau orang Israel itu tidak ada persahabatan atau terjadi permusuhan bagi mereka. Jadi orang Samaria menyembah di atas gunung, sementara orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yesus mengajarkan bahwa akan tiba waktunya mereka tidak lagi menyembah di Yerusalem, mereka tidak lagi menyembah di atas gunung, tetapi mereka akan menyembah yaitu di segala tempat dan di segala situasi. Yang terpenting sebenarnya Yesus mengatakan bukan soal tempat, tapi bagaimana setiap orang Yahudi atau orang Samaria harus menyembah Tuhan, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah penyembahan atas tempat, tetapi bagaimana setiap orang itu mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pandang cara penyembahan kita di zaman sekarang seperti apa? Tentu ada banyak gereja-gereja dan ada banyak gereja-gereja yang mengklaim bahwa mereka yang benar. Gereja GKP mengatakan bahwa GKP yang benar. HKBP mengatakan demikian. Bahkan sekarang ini banyak gereja-gereja berlomba-lomba bagaimana supaya penyembahan itu benar-benar meriah dengan alat musik yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi kami mau katakan itu sah-sah saja. Entah menjadi meriah atau tidak meriah, yang terpenting sebenarnya bagaimana setiap orang yang menyembah Tuhan itu benar-benar hidup di dalam penyembahannya. Karena fakta dan realita yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang ini menyembah Tuhan, tetapi dia tidak pernah menghidupi penyembahannya. Orang yang menghidupi penyembahan berarti dia mampu mempertunjukkan penyembahannya lewat perbuatannya. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan sebenarnya kepada kita semuanya. Tidak lagi kepada perempuan Samaria, tetapi kepada orang percaya yang ada di dunia tahun ini, di tahun 2023. Yang harus kita tanyakan, bagaimana penyembahan kita? Apakah penyembahan yang kita lakukan itu sudah sungguh-sungguh? Atau penyembahan yang kita lakukan itu penuh dengan kemunafikan? Yang Yesus inginkan adalah bagaimana setiap orang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menjadi pertanyaan, bagaimana yang dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau Yesus katakan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran memiliki makna bahwa Roh Kudus yang mendorong atau memotivasi dia, memotivasi rohnya, mengajarinya, mengajaknya untuk senantiasa menyembah Tuhan. Bukan kedagingannya. Roh yang berbicara, roh yang mendorong.
Oleh karena dorongan roh inilah, maka setiap orang sebenarnya menyembah Tuhan. Ketika roh Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan kita, mampu mendorong kita, mampu mengarahkan kita, maka penyembahan kita itu penuh dengan kebenaran. Ukurannya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ukurannya bukan seberapa banyak yang kita berikan, atau bukan seperti apa cara kita menyembah. Entah bermain musik atau tidak bermain musik, entah bersekutu bersama atau tanpa bersekutu bersama, atau bersekutu sendiri dengan Tuhan, itu sah-sah saja. Tetapi yang terpenting adalah setiap orang yang menyembah Tuhan harus dipenuhi dengan roh dan kebenaran. Roh itu yang mendorongnya, roh itu yang menggerakkannya untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masing-masing coba introspeksi diri saat ini. Apa penyembahan yang kita lakukan sudah penuh dengan roh dan kebenaran? Banyak peribadahan-peribadahan kita lakukan di dalam rumah tangga, tapi peribadahan itu hanya sebatas rutinitas. Banyak penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, tapi penyembahan itu hanya memuaskan batin kita semata, memuaskan pikiran kita. Tidak kita lakukan penyembahan dengan kebenaran. Orang yang menyembah dengan kebenaran berarti dia juga harus hidup benar dalam kehidupannya. Tidak ada kemunafikan, tidak ada sesuatu hal yang jahat yang dipikirkan, yang tertanam di dalam hatinya. Orang yang menyembah dengan roh dan kebenaran berarti ada pengampunan di dalam kehidupannya kepada orang yang menyakiti hatinya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, uji penyembahan kita pada saat ini. Apakah engkau HKBP? Apakah engkau GKPI? Apakah engkau karismatik? Apakah engkau HKI, GKPS, GKPPD, BNKP atau gereja apapun engkau? Tidak menjadi jaminan gereja kita tempat beribadah, menjadi jaminan kita mampu menyembah dengan kebenaran. Yang menjamin kita adalah pribadi kita yang hidup benar di hadapan Tuhan. Entah dimanapun engkau bergereja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau Tuhan katakan, mari menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus katakan bahwa keselamatan itu adalah dari orang Yahudi, dan perempuan Samaria mengakuinya. Bahkan perempuan Samaria katakan, ketika Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Tapi apa kata Yesus? Akulah dia. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan Samaria dan orang Yerusalem, banyak mereka menyembah, tapi mereka tidak mengenal akan Kristus. Kita juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak kita menyembah, banyak kita beribadah, tapi kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Kita tidak mengenal siapa itu Kristus. Kita tidak mengenal siapa itu Mesias. Penyembahan kita lakukan, tapi roh kita tertutup akan pengenalan Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak benar-benar dengan sungguh-sungguh mengenal Kristus. Tapi lewat firman ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita, firman ini mau mengajarkan kepada kita, orang yang menyembah Tuhan harus mengenal siapa itu Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan harus mengenal siapa itu Kristus. Karena apa? Karena penyembahan yang kita lakukan bukanlah penyembahan yang abu-abu atau penyembahan yang hitam. Tapi penyembahan yang kita kenal, penyembahan yang benar-benar mengenal Kristus yang kita sembah. Dan kita menyembah dia, kita mempermuliakan dia, karena dia sudah menunjukkan kasihnya yang begitu luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda ketika dia tinggal di kampung. Dia senantiasa bergereja. Karena orang tuanya kebetulan penatua. Dia bergereja. Tapi dia tidak mencerminkan sebagai seorang pemuda yang rajin bergereja.
Dia suka mencuri. Dan perubahan tidak ada di dalam kehidupannya. Tapi suatu ketika dia pergi merantau. Di dalam perantauannya, dia tidak menemukan yang namanya gereja. Dia berusaha mencari. Karena ada ketidaktenangan di dalam hatinya. Kenapa tidak tenang? Karena ada rutinitas yang dilakukan setiap hari Minggu, yaitu bergereja. Tapi apa yang dilakukan pemuda ini? Ketika dia tidak menemukan gereja, dia duduk di rumah, di kosnya, sambil menghayal. Di situ dia bernyanyi, berdoa. Dan itu dia lakukan sampai beberapa bulan. Maka ada perubahan di dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan pemuda ini? Aku tidak menemukan Tuhan di gereja. Yang kutemukan adalah Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering sekali kita seperti pemuda ini. Kita mengklaim bahwa di gereja kita tidak menemukan Tuhan. Sering sekali kita katakan tempat inilah aku menemukan Tuhan. Padahal sebenarnya bukan soal tempat yang salah. Tapi cara kita, motivasi kita yang tidak benar. Selama kita tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat. Tuhan itu tidak hadir hanya di satu tempat. Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir di segala tempat. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita menyembah Tuhan. Tidak hanya di gereja, di tempat kita pun, di mana kita tinggal, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Lalu apakah kita akan katakan berarti tidak perlu bergereja? Sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lihat firman ini, saya mau mengatakan kepada kita pribadi. Ketika kita katakan kita tidak bertemu Tuhan di gereja, lalu kita hanya bertemu Tuhan di rumah kita. Yang salah bukan tempatnya, yang salah iman kita. Kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan di rumah kita, sesungguhnya kita juga pasti bisa bertemu dengan Tuhan di gereja. Dimanapun kita berada, asalkan kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti bertemu dengan Dia. Yang terpenting adalah bagaimana kita, orang percaya, senantiasa menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Bukan dengan kemunafikan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kepintaran. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Ada kerinduan, ada kehausan bagi kita. Dan ketika kita rindu dan haus akan bertemu dengan Tuhan, maka kita membuka segala kehidupan kita, meninggalkan segala kemunafikan, meninggalkan segala keberdosaan kita, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Selamat bertemu dengan Tuhan, selamat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami untuk firman Tuhan. Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengenal Engkau di dalam penyembahan kami. Sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.